Administrasi. Dalam arti sempit, administrasi merupakan kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dalam pengertian luas, menurut Sonang P. Siagian, administrasi merupakan keseluruhan dari proses kerjasama antar dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam video kali ini, saya akan membahas hubungan administrasi negara dan perbandingan administrasi negara. Sebelumnya, pengertian dari administrasi negara yaitu serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh aparatur atau pemerintah untuk tercapainya tujuan negara, yang mencakup 3 elemen utama, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bagaimana dengan administrasi publik? Sebenarnya hampir-hampir mirip, tetapi lokus dari administrasi publik lebih luas dibandingkan dengan administrasi negara. Karena tidak hanya seputar negara, pemerintah, dan masyarakat, tetapi juga organisasi publik seperti sektor swasta yang masuk menjadi elemen tambahan. Administrasi publik dikaji ke dalam beberapa teori. Yang pertama, teori deskripsi eksplanatif. Teori ini memberikan penjelasan secara abstrak realitas administrasi negara, baik dalam bentuk konsep, proposisi, atau hukum. Salah satu contohnya adalah konsep hierarki dari organisasi formal. Yang kedua, teori normatif. Teori ini mengasumsikan keadaan yang akan dicapai, misalnya menciptakan suatu negara yang makmur, aman, dan sentosa. Teori normatif dapat dikembangkan dengan merumuskan kriteria normatif yang lebih spesifik, seperti efisiensi, efektivitas, responsibilitas, akuntabilitas, ekonomi, semangat kerja pegawai, desentralisasi, partisipasi, inovasi, demokrasi, dan sebagainya. Teori ketiga yaitu teori asumsi. Teori asumsi kan pola prakondisi atau anggapan adanya realitas sosial di balik teori atau proposisi yang hendak dibangun. Yang keempat yaitu teori instrumental. Teori ini mengembangkan pandangan yang bersifat strategis guna mencapai tujuan tertentu yang diharapkan memberikan suatu kepuasan. Perbandingan administrasi negara adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan pendekatan perbandingan. Perbandingan ini membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang. Tujuannya, menurut Dharma Hadi, tujuan ilmu perbandingan administrasi negara adalah untuk mengambil manfaat dari sistem yang dimiliki oleh negara lain, kemudian mengkombinasikan dengan sistem yang kita miliki dan menerapkannya dalam kehidupan bernegara. Hubungan administrasi negara dan perbandingan administrasi negara. Administrasi negara dan perbandingan administrasi negara merupakan cabang dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Administrasi negara berkaitan dengan studi perbandingan administrasi negara, sehingga sistem administrasi negara yang memuat peninjauan ekologis dan proses. Keduanya merupakan bahan penting dari studi perbandingan administrasi yang harus disertai dengan peninjauan sisi lainnya yang bertautan dengan aspirasi atau cita-cita bangsa yang mencerminkan adanya kembangan negara atau birokrasi pada negara yang bersangkutan. Hubungan administrasi negara dan perbandingan administrasi negara merupakan hubungan keilmuan, hubungan politik, hubungan sosial, dan fungsional negara. Ilmu administrasi negara membatasi bidang penelaahan pada negara tertentu pada hasil pengalaman serta pengamatan manusia secara empiris. Ilmu perbandingan administrasi negara mempelajari negara dari berbagai negara untuk diketahui perbedaan dan persamaannya. Dengan demikian, fenomena yang dapat diperbandingkan adalah fenomena yang memiliki kesamaan dan perbedaan. Dalam hal ini, ada beberapa hal-hal yang diperbandingkan, yakni fenomena, teori, dan model. Pertama, studi perbandingan fenomena. Studi mengenai fenomena yang dapat diperbandingkan, yaitu fenomena yang memiliki kesamaan dan perbedaan. Perbandingan ini, pada prinsipnya, berusaha memperoleh kejelasan mengenai variasi dari fenomena yang dipelajari, lingkup variasi, atau tingkat keragaman dari variabel-variabel itu, serta dampak yang timbul karena adanya variasi itu. Dalam hal fenomena yang diperbandingkan, tidak hanya dalam batas-batas nasional kultural, tapi juga di luar batas-batas itu. Dapat dikatakan mempelajari perbandingan silang atau cross-kultural dan silang antar negara atau cross-nasional. Kedua, perbandingan dengan mempergunakan model atau teori dalam studi perbandingan administrasi negara. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu proses administrasi dan hubungan ilmu administrasi dengan disiplin ilmu lainnya. Dalam hal ini, studi perbandingan mengungkapkan keadaan atau akibat yang timbul karena adanya hubungan pola-pola tindakan administrasi
dengan fungsi-fungsi administrasi. Berkaitan dengan batas administrasi, terdapat hal-hal pokok yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan pattern sequence of behavior atau pola urutan perilaku yang berusaha melahirkan, mempertahankan, atau mengurangi struktur organisasi dan membentuk suatu proses administrasi. Yang kedua, susunan perilaku yang berhubungan dengan usaha untuk membentuk, mempertahankan, atau melemahkan tujuan-tujuan organisasi juga membentuk suatu proses administrasi. Yang ketiga, pola urutan perilaku yang berusaha mengadakan atau menolak pola-pola interaksi dengan lingkungan yang relevan dalam membentuk suatu proses administrasi. Ketiga, ilmu administrasi memiliki hubungan dengan disiplin ilmu lainnya. Dalam pengembangannya, ilmu administrasi mendapat dorongan yang besar dari disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Dalam ilmu politik, administrasi negara memiliki hubungan erat karena membahas suatu kebijakan politik pemerintahan dari suatu negara. Dalam ilmu ekonomi, memiliki hubungan erat karena membahas mengenai penyelenggaraan negara dan pemberdayaan ekonomi negara. Hubungan dalam ilmu psikologi karena mengkaji, meneliti, dan membahas suatu tingkah laku bernegara. Dalam ilmu sosiologi, memiliki hubungan erat karena mengkaji struktur masyarakat, hierarki kekuasaan, dan dampak terhadap perkembangan sosial. Dan terakhir, hubungan dengan antropologi karena administrasi negara merupakan sebagian produk kebudayaan, produk pola pikir, dan pola hidup masyarakat, pemerintah, dan politisi dalam bernegara yang sedang membangun prinsip demokrasi dan kebudayaan yang mapan dalam bernegara. Yap, sekian video pembahasan mengenai hubungan administrasi negara dan perbandingan administrasi negara. Saya Muhammad Ilyas Jamjani dan terima kasih.